Berikut adalah langkah pembuatan proyek 3 dimensi dengan topik proses terjadinya hujan. Yang tahap awal yaitu kita menyiapkan alas atau tempat sebagai proyeknya, yaitu kita siapkan mikanya terlebih dahulu, kemudian potong bagian sisi mika supaya terlihat lebih rapi lagi. Potong keliling ya, baik atas maupun bawah. Saya juga menggunakan styrofoam yang ukuran 20 x 20 cm sebagai alas bawah supaya lebih kokoh dan bisa dibawa ke mana saja atau memudahkan jika kita membawa bahan tersebut. Kita beri lem tembak terlebih dahulu untuk semua sisi, memutar, kemudian tempelkan di bagian bawah mika. Setelah tertempel, ya kita rekatkan kembali ya, karena belum terlalu rekat. Kita tambahi lagi lemnya. Oke, selesai. Kita rapikan. Kemudian langkah selanjutnya adalah tahap kedua, membuat beberapa elemen pendukung seperti pohon, awan, gunung, dan sebagainya. Kita lanjutkan terlebih dahulu dengan membuat sketsa tanah dan sungai. Kita ambil styrofoam berukuran 20 x 10 x 10 cm. Kemudian kita gambar sketsa untuk aliran sungainya. Langsung kita potong. Kita tempelkan ke mika bagian atas menggunakan lem tembak. Oke, selesai. Kemudian kita ambil lagi styrofoam 2 lembar yang berukuran 18 x 10 cm yang akan kita gunakan menjadi bentuk gunung. Kita rekatkan terlebih dahulu menggunakan lem tembak. Kita lem sekeliling. Kita rekatkan. Oke. Setelah rekat, kita akan menggambar sketsa gunung. Oke. Kemudian kita potong sesuai dengan gambar sketsanya. Bagian bawahnya kita kasih lem tembak. Kita rekatkan dengan posisi berdiri. Langkah selanjutnya kita akan membuat pepohonan. Kita ambil 3 styrofoam kecil dulu untuk pohon beringin. Ukurannya adalah styrofoam yang 10 x 8, kemudian 8 x 7 dan 7 x 6. Ini nanti kita akan buat pohon beringin ukuran besar, sedang, dan kecil. Kita gambar sketsanya dulu. Agar lebih mudah nanti saat kita memotongnya. Atau menggambar sesuai selera kalian ya. Oke, sudah jadi.
pohon beringin 3. Kemudian lanjut dengan membuat sketsa pohon cemara. Kita ambil styrofoam ukuran 10 x 7 dan ukuran 8 x 5. Kita bikin 2 pohon cemaranya ya, besar dan sedang. Kita buat sketsanya terlebih dahulu. Oke, sudah jadi. Pepohonannya sudah jadi. Kita bikin sketsa untuk rumput dulu, yaitu kita ambil styrofoam yang ukuran 5 x 8. Nah, kita buat sketsa rumput kecil dan yang tadi ya rumput yang agak besar ukuran 5 x 10. Dan yang terakhir adalah kita akan membuat sketsa awan. Kita ambil styrofoam yang ukuran 8 x 6. Selesai. Setelah dibuat sketsa, kita potong satu persatu ya, dari rumput sampai pohon tadi ya. Kita rapikan saat memotong, hati-hati dan pelan. Oke, seperti ini hasil sketsanya setelah dipotong semua ya. Lanjut kita ke proses atau ke tahap selanjutnya. Tapi sebelum itu kita akan bikin matahari dari gelas bekas terlebih dahulu ya. Potong sesuai dengan contoh. Ya, kita rapikan. Potong kanan kiri, kita bagi rata. Oke, kita bagi rata. Nah, kita ambil seperti ini ya. Selesai. Jadi untuk bahan matahari ya, 1 gelas bekas jadikan matahari. Lanjut kita siapkan juga 1 botol bekas kecil ukuran 220 ml yang akan kita gunakan mediasi awan juga ya. Nanti setelah kepotong bagian tengahnya, bagian bawahnya jangan lupa kita lubangi. Terserah, pakai solder boleh, pakai paku boleh, pakai kawat yang dimanaskan juga boleh. Bagian bawahnya saja kita bikin lubang kecil-kecil sebagai mediasi air jatuh saat nanti praktek turunnya hujan. Nah, oke, sudah jadi. Kemudian kita beri gumpalan kapas pada sketsa berbentuk awan agar terlihat lebih nyata. Kita gunakan lem putih, lem kayu ya. Kita ratakan terlebih dahulu. Setelah itu, ambil kapas secukupnya sampai tertutup semua oleh kapas. Jadi awan terlihat lebih nyata. Anak-anak akan merasa tertarik. Untuk botol bekas tadi ya yang kecil, kita juga memberikan gumpalan kapas juga. Kita berikan lem kayu dulu, lem putihnya supaya lebih merekat lagi ya. Kita berikan sekeliling, tapi bagian bawahnya jangan dikasih ya. Biarkan tanpa kapas karena buat mediasi airnya waktu hujan turun ya. Yang bagian lubang-lubangnya tadi. Maaf untuk bagian lubang, saya skip ya karena terlalu lama. Kemudian langsung kita tempelkan sebagian kapasnya
sampai tertutup sebagian ya, sehingga tidak terlihat bagian bawahnya. Nah, seperti ini jadinya. Oke, ada awan besar dan kecil. Masuk ke tahap pewarnaan ya. Kita warnai dulu mataharinya. Awal mulanya saya warnai merah ya di tengah ya. Di tengah, sampingnya kita kasih warna kuning. Ternyata saat kering hasil pewarnaannya kurang menarik ya. Akhirnya nanti itu hasil akhirnya warna matahari tengahnya saya ganti dengan warna kuning dengan pencahayaan yang sedikit kemerahan. Nanti hasil akhirnya akan terlihat. Saya skip ya biar tidak terlalu lama. Kemudian mewarnai pohon atau rumputan ya dengan warna yang hijau. Kita menggunakan cat akrilik yang warna hijau untuk rumputnya. Lanjut ke pepohonannya ya, pohon beringin. Nanti untuk pewarnaannya setelah kita tempel, baru bagian belakang atau sekelilingnya baru kita kasih cat kembali. Jadi seperti satu ya. Ini bagian sisinya depannya aja saya kasih terlebih dahulu untuk memudahkan saat saya menempel nanti. Oke, kita kasih cat semua. Bagian bawahnya nanti bisa dicat warna coklat atau kemerah-merahan ya. Karena saya tidak ada coklat, jadi saya campur antara warna 3, merah, kuning, dan biru yang menghasilkan warna coklat kemerah-merahan. Kalau kalian terserah, bisa warna coklat boleh. Nanti hasilnya bisa dilihat di akhir ya, akhir tahap penyelesaian. Oke. Sebelum kita menempel, kita akan membuat alas bebatuan ya. Bebatuan di daerah di samping aliran sungainya agar terlihat lebih nyata dengan menggunakan lem tembak sekaligus aliran sungai ya. Aliran sungai dari atas gunung sampai ke bawah biar terlihat lebih nyata. Oke, selesai kita bikin area batuannya. Sekarang kita bikin aliran sungainya yang jatuh ya. Sampai bawah. Kita lem tembak sampai bawah. Oke. Secukupnya. Ini saya bikin 3 sap ya. Oke. Seperti ini ya cara membuat aliran sungainya. Seperti air yang jatuh saat hujan ya. Oke. Selesai menunggu kering dari lem tembaknya bebatuan, terlebih dahulu kita melakukan pewarnaan untuk dasar airnya ya yang di bawah. Kita kasih cat akrilik yang berwarna biru. Kita cat. Kalau masih terlihat putih-putihnya, kita bisa ulang lagi catnya ya sampai benar-benar warnanya biru sempurna tanpa ada putih-putihnya. Oke, selesai. Lanjut, kita akan mewarnai bagian background belakangnya atau langitnya ya dengan warna biru untuk plastik mikanya. Ini nanti, mohon maaf, untuk bagian belakangnya ini ternyata waktu kita jadikan gunung tidak terlalu menempel, jadi akhirnya saya potong. Setelah penuh sudah saya cat untuk background langitnya, saya potong ya. Nanti kita
aplikasikan lagi bentuk baru supaya bisa menempel. Lanjut kita akan memberikan cat kepada gunungnya dengan warna coklat ya. Warna coklat ini saya menggunakan 3 dasar warna tadi, saya jadikan satu. Oke. Warna batuannya juga tadi sudah saya kasih cat warna hitam. Kemudian saya aplikasikan dengan warna putih ya. Jadi terlihat nyata untuk aliran sungainya. Selesai baru kita mengecat untuk rerumputan ya, untuk tanah rumputnya dengan warna hijau. Bisa dilakukan dengan pelan-pelan. Bagian atas gunung nanti kita aplikasikan dengan warna putih ya. Ini karena saya masih menunggu kering, jadi saya tidak lakukan dulu. Mungkin nanti langsung saya skip untuk pewarnaannya yang oke. Bagian menempel, nah ini bagian menempel ya. Untuk bagian langit tadi ya, setelah saya potong langsung saya tempelkan ke dalam mikanya, jadi lebih merekat ke gunungnya ya. Jadi seperti ini hasilnya. Lanjut kita tempel mataharinya menggunakan lem tembak juga. Kemudian kita rekatkan untuk awannya ya. Kita letakkan di bagian bawah untuk awan yang kecil, bagian bawah matahari. Lanjut bagian awan yang besar, nah, kita taruh persis di bawah gunung ya, dengan menggunakan lem tembak juga. Nah, kemudian pepohonannya satu persatu dari besar, sedang, kecil untuk pohon beringin. Dengan lem tembak ya, kita gunakan pakai lem tembak. Lanjut kita susun untuk rerumputannya. Kemudian pohon cemaranya yang 2. Oke. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Nanti awan yang atas saya skip ya, kita kasih cat hitam ya. Tapi sebelumnya ini saya akan kasih tulisan dulu tanda panah menunjukkan proses terjadinya hujan ya. Mulai dari penguapan, kemudian pengembunan, dan yang terakhir terjadi hujan ya. Karena kita menjelaskan kepada anak TK, jadi kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami saja. Oke, seperti ini hasil akhirnya.